Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini akan disampaikan berkenaan dengan perlunya membangun masjid. Masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah yang berarti sujud atau tunduk. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala, tempat ibadah umat Islam. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan ini di Indonesia adalah mushola, surau, ataupun langgar. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan masjid yang umumnya berukuran lebih kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering kali dilaksanakan juga di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Berkenaan dengan memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Taubah, yakni ayat yang ke-18 dihitung dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha ilallah fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Artinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Iman kepada Allah dan hari akhir adalah persyaratan yang pokok sebagai keimanan dan keislaman seseorang. Ia wajib ada tanpa diragukan lagi. Lantas Allah berfirman bahwa adalah penting untuk mendirikan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari semalam. Maka makna mendirikan sholat ialah melakukannya secara berjamaah. Kemudian membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah mensucikan harta dengan cara mengorbankannya di jalan Allah Ta'ala. Dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi sangat rajin dalam hal pengorbanan ini. Namun banyak yang kurang dalam sholat, terutama sholat berjamaah. Padahal hal itu hal yang sangat asasi, karena hal ini haruslah dipenuhi.
Tentang zakat, Hujur ingin mengatakan bahwa ada zakat yang wajib untuk setiap orang kaya yang mempunyai uang di bank atau dipegang oleh mereka sendiri, yang memiliki emas atau perak dan ukurannya telah mencapai nisab. Ya, nisab itu batas ukuran daripada wajib zakat. Lantas, orang-orang yang memiliki peternakan besar juga wajib membayar zakatnya. Hal itu wajib bagi para pria dan wanita. Ada perhitungan jumlahnya tersendiri yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa beliau. Demikian juga Hujur mengatakan bahwa kaum wanita harus secara khusus memikirkan untuk membayar zakat. Dengan datang ke negara-negara, maksudnya negara maju, ya, membuat kondisi keuangan mereka sangat baik dan mereka memiliki banyak emas. Saya lihat baik yang tua maupun yang muda, para wanita tersebut memakai gelang emas berbobot. Tidak apa-apa dalam hal tersebut. Memakai perhiasan telah Allah Ta'ala izinkan bagi mereka, menyatakan bahwa emas tersebut adalah perhiasan. Namun adalah penting untuk membayar zakatnya atas perhiasan tersebut untuk mensucikan harta. Seluruh pengorbanan harta yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam dan pemenuhan hak orang-orang. Hujur mengatakan dengan rahmat Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah telah membelanjakan di jalan Allah Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam dengan melakukan pembangunan masjid-masjid, rumah-rumah misi, institusi para mubalik, pembangunan sekolah-sekolah, dan juga rumah-rumah sakit. Selanjutnya Hujur mengatakan di dalam ayat yang telah dibacakan tadi menyebutkan tentang zakat. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa kalian tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Jika seseorang penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka hanya dengan demikian ia terselamatkan dari begitu banyak dosa. Mereka dapat terselamatkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang umum dilakukan di negara-negara ini atas nama kebebasan, ya. Maksudnya di Eropa. Selalu ingat bahwa takut pada Allah Ta'ala adalah sangat penting. Dan itulah takwa yang sangat sering disebutkan dalam Al-Quran dan mengandung ajaran-ajaran yang beraneka ragam. Karena itu, jika kalian mengikuti semua perintah ini, maka kalian termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Ta'ala dan memenuhi tujuan dari dibangunnya masjid-masjid. Amal perbuatan, iman, dan keteguhan padanya merupakan hal-hal yang dapat memenuhi tujuan dari dibangunnya masjid-masjid. Hal inilah yang membuat seseorang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan bahagia atas kenyataan bahwa kita telah membangun sebuah masjid saja. Dan kemudian jarang muncul, ya, atau datang untuk sholat. Dan menanamkan takut kepada manusia, melebihi takut kepada Allah Ta'ala. Keserakahan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Mementingkan perkara-perkara dunia dibandingkan dengan agama. Dan melupakan inti sari sejati dari tujuan masjid itu sendiri. Hal-hal yang seperti ini mungkin membantu kita meraih kebaikan sementara dalam membangun masjid. Namun, tidak akan berhasil dalam mendapatkan rahmat Allah Ta'ala secara berkelanjutan. Karena itu, Allah telah berfirman bahwa populasi sejati dari masjid adalah dari orang-orang yang tumbuh melalui iman dan perbuatan baik mereka. Oleh karena itu, Allah telah berfirman bahwa mereka yang mutlak benar
dalam memakmurkan masjid ialah yang kuat keimanannya dan akidahnya, serta terus mempersembahkan amal-amal perbuatan soleh. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenan dengan membangun masjid, Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW telah bersabda, yakni man bana masajida lillahi ta'ala wajahallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya adalah seseorang yang ikut serta dalam pembangunan masjid semata-mata karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membuatkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika kita membangun masjid, insya Allah Ta'ala, walaupun kecil, sedikit, tidak akan menjadikan hal yang sia-sia, tapi akan bermanfaat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kita perlu membangun masjid yang kecil sekalipun agar bisa digunakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kita guna beribadah kepada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan ini, Imam Zaman yang merupakan abdi setia Hadrat Rasulullah SAW telah memerintahkan para pengikut beliau alaihissalam untuk membangun masjid-masjid demi menyebarkan pesan Islam yang penuh perdamaian dan menampilkan gambaran Islam yang sebenarnya dan cemerlang kepada dunia. Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, telah berkata, jemaat kami membutuhkan banyak masjid. Itu adalah rumah Tuhan. Desa atau kota manapun yang bisa membangunnya, harus membangunnya. Harus dipahami dengan baik bahwa di kota itu pondasi kemajuan jemaat juga diletakkan bersamanya. Saya ulangi, jemaat kami membutuhkan banyak masjid. Itu adalah rumah Tuhan. Desa atau kota manapun yang bisa membangunnya, harus membangunnya. Harus dipahami dengan baik bahwa di kota itu pondasi kemajuan jemaat juga diletakkan bersamanya. Hal ini terdapat di dalam Nurul Haq halaman 42. Di tempat lain, Hadrat Masih Maud SAW juga telah menyatakan pada satu kesempatan di mana Hadrat Masih Maud SAW telah bersabda dalam mengungkapkan pentingnya pembangunan masjid, yakni jemaat kita pada masa ini sangat memerlukan pembangunan masjid-masjid. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala. Ketahuilah, ketika sebuah masjid dibangun di sebuah desa atau di sebuah kota, bagi kita, maka dasar kemajuan jemaat telah diletakkan. Jika ada sebuah desa atau sebuah kota yang tidak ada orang Islam di sana, atau hanya ada sedikit orang Muslim di sana, dan kalian harapkan adanya kemajuan Islam di tempat tersebut, maka bangunlah masjid di sana. Allah Ta'ala sendiri yang akan menarik orang-orang Muslim ke masjid tersebut. Artinya adalah orang Muslim lain akan bergabung, ikut dengan kalian di samping para penduduk pribumi di situ. Beginilah bertambahnya jumlah kalian. Namun Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan, syarat atau niatan di balik pembangunan masjid tersebut harus niat yang baik dan tulus ikhlas. Tidak membangun kecuali semata-mata demi memperoleh ridho Allah Ta'ala. Tidak boleh ada unsur hawa nafsu, keburukan, kekacauan, ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Jika demikian, maka Allah Ta'ala akan memberkahi perbuatan tersebut dengan berkah yang banyak. Oleh karena itu,
Ini terdapat di dalam Malfuzat. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk memenuhi harapan Hajat Masih Maud alaihissalam dan juga memberikan posisi penting pada syarat yang telah diungkapkan oleh beliau alaihissalam. Hal itu ialah dalam diri kita harus ada ketulusan, bukan antusiasme sementara dan membatasi tujuan hanya untuk membangun masjid yang indah saja. Tidak demikian, melainkan sangat penting untuk memenuhi tujuan pembangunan masjid yang sebenarnya. Demikian pula masjid-masjid tidak boleh dibangun hanya untuk memamerkan bangunan dan arsitektur atau demi menunjukkan jumlah pengorbanan harta ataupun waktu. Juga hendaknya tidak ada maksud menyaingi dengan yang lain dalam hal ini. Pembangunan masjid harus dilakukan murni hanya karena ingin meraih ridho Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Begitu juga selanjutnya Hajat Khalifatul Masih Halamis, Hajat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz Khalifah saat ini menyatakan dalam khutbah tersebut tanggal 4 November 2016, bangun masjid kecil dilakukan di semua jemaat. Tidak wajib bahwa masjid harus dihias dan dibuat dari batu bata. Cukup dengan melampirkan plot atau ruangan beratap jerami, dapat juga masjid dibangun. Masjid Nabawi juga memiliki atap dari beberapa cabang pohon, yaitu pohon palem yang bertahan lama. Hazrat Utsmanlah yang membangunnya dengan batu bata, karena beliau menyukai konstruksi bangunan yang bagus. Jadi pada intinya kita harus mengisi masjid sesuai dengan sunnah dan keinginan Hajat Masih Maud alaihissalam. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Hajat Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, di antara orang yang mendapat pahala tertinggi dari Allah Ta'ala adalah orang yang datang ke masjid dari kejauhan. Setelah mereka, orang-orang yang datang bahkan dari jarak yang lebih jauh, orang yang menunggu dan menunaikan sholat di belakang imam mendapatkan pahala lebih dari orang yang melanjutkan sholatnya sehingga dia bisa tidur. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari Kitabul Adan, yaitu hadis yang ke-613. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya perlu diperhatikan dan direnungkan di bagian akhir, di mana Hajat Khalifatul Masih Al-Khamis Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan di dalam khutbah beliau tersebut, hanya merasa bahagia atas fakta bahwa kita telah membangun masjid dan kemudian sangat jarang kita datang atau muncul untuk sholat, serta menanamkan lebih banyak rasa takut kepada orang-orang daripada rasa takut kepada Allah Ta'ala, keserakahan akan kesenangan duniawi dan mementingkan hal-hal duniawi dan melupakan esensi, inti ajaran tujuan yang sebenarnya. Masjid mungkin membantu kita mendapatkan kebaikan sementara, tetapi tidak akan berhasil dalam mendapatkan berkah Allah yang terus menerus. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah berfirman bahwa populasi masjid adalah dari orang-orang yang tumbuh melalui keimanan, perbuatan baik mereka. Kita harus selalu ingat bahwa masjid sangat penting untuk tarbiyat, pendidikan kita sendiri dan sebagai sarana tablik. Huzur dalam khutbahnya tanggal 4 November 2016 menyampaikan, merupakan tanggung jawab para pengurus jemaat sebelum anggota jemaat lainnya untuk membangun masjid tetap dipenuhi oleh mereka. Untuk bisa mendapatkan rahmat dan karunia secara berkelanjutan
dari pengorbanan harta dan waktu yang telah dilakukan oleh jemaat. Para pengurus dan setiap anggota jemaat harus berusaha membuat masjid ini yaitu lebih besar dari jumlah jemaat di sini, yang mana menjadi lebih sempit untuk kebutuhan mereka. Masjid-masjid menjadi lebih kecil untuk keperluan para jemaat ketika jumlah orang-orang yang beribadah di dalamnya dan jumlah orang-orang jemaat semakin bertambah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, mari kita berharap dan berdoa agar kita dapat memenuhi tanggung jawab kita untuk membangun masjid di seluruh dunia ini sebagai perpanjangan dari masjid Nabi Muhammad SAW yang tercinta dan memenuhi tujuan penciptaan kita menyembah satu Tuhan. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.